Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra di YouTube channel saya. Nah, saya akan berbagi salah satu topik yang menarik. Karena apa? Karena ada beberapa teman-teman yang ingin tahu dan bertanya, Kak, caranya untuk menghadapi psikotes gimana sih? Tips suksesnya seperti apa? Apa sih yang dinilai dari psikotes itu? Nah, aku akan share gitu ya kepada teman-teman gitu tips gimana caranya menghadapi psikotes, baik itu sebelum psikotes sendiri, selama psikotes maupun setelah psikotes. Semoga bisa memberikan gambaran dan teman-teman yang ingin menjalani psikotes bisa sukses. Ikutin dari awal sampai akhir, jangan sampai kelewat, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan. Sampai ketemu di penjelasan saya berikutnya. Selamat datang di YouTube channel. Oke, teman-teman, psikotes itu memang salah satu tahapan dalam sebuah seleksi gitu ya, baik itu interview kerja atau mungkin teman-teman mau daftar sekolah dan seterusnya. Nah, tetapi sebenarnya psikotes itu berapa standarnya gimana sih? Setiap perusahaan punya standar masing-masing. Ada yang memang lengkap banget gitu ya, kayak assessment gitu, karena ingin mengetahui profilnya teman-teman gitu. Kadang-kadang psikotes itu tidak berdiri sendiri gitu ya, ada psikotes, ada wawancara gitu ya, ada studi kasus, ada FGD dan seterusnya. Itu namanya assessment. Nah, assessment berarti sangat-sangat komplit banget dengan berbagai macam metode, di mana berbagai macam, biasanya juga akan ada beberapa asesor gitu yang ingin melihat memprofiling teman-teman gitu. Nah, ada juga perusahaan yang sangat simpel banget gitu ya, psikotesnya hanya misalkan tes kepribadian aja gitu, ingin melihat sebenarnya karakter kita kayak gimana sih gitu, dan itu cuma single alat tes atau dua aja gitu, atau tidak ada sama sekali. Nah, ini tergantung perusahaannya teman-teman atau perusahaan yang teman-teman apply. Nah, teman-teman perlu disadari bahwa psikotes ini apakah ada tips suksesnya sih gitu ya, cara jawabnya gimana. Nah, tidak ada pakem yang sebenarnya mutlak teman-teman ikutin. Karena apa? Sebagai seorang HRD, dan saya juga dulu belajar psikologi, yang paling penting adalah jadi diri sendiri gitu. Jadi diri teman-teman. Karena apa? Setiap orang itu beda-beda, setiap orang itu unik. Justru kita pengen melihat keaslian dirinya teman-teman, genuinnya teman-teman tuh kayak gimana. Nah, tips aku gitu ya, sebelum psikotes yang perlu teman-teman lakukan adalah kelola mentalnya teman-teman. Kelola mental artinya apa? Teman-teman harus optimis, teman-teman harus yakin, dan harus pede gitu. Jadi jangan sibuk mikirin, aduh nanti gimana ya, soalnya apa aja ya, aduh yang dinilai apa aja ya, nanti gimana cara jawab ini, cara jawab itu ya. Oh, gue denger-dengar dari internet, gue denger-dengar dari teman saya itu tesnya bakal begini ya. Oke, itu nggak apa-apa, teman-teman dengerin gitu ya, atau teman-teman dapat info itu. Tetapi yang paling penting tadi yang saya bilang bahwa itu semuanya itu adalah, ya udah, itu adalah hanya alat tes aja gitu. Yang paling penting adalah teman-teman mentalnya siap, PD-nya dapet gitu, dan juga teman-teman optimis bahwa teman-teman bisa menjalani mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau 1 jam gitu ya, atau mungkin lebih dari itu, setengah hari gitu, untuk menjalani psikotes itu. Jadi keyakinan diri teman-teman yang perlu teman-teman kelola. Udah nggak usah mikirin jenis tesnya apa aja dan seterusnya. Nah, mungkin yang teman-teman dengar, oh ada tes intelijensi, ada tes ngitung-ngitung lah, ada namanya gambar lah, ada pilihan dan seterusnya. Nah, itu semuanya bisa teman-teman lewati asal teman-teman jadi dirinya teman-teman sendiri. Jadi kelola mentalnya supaya teman-teman nggak pusing gitu ya untuk mikirin nanti jenisnya apa, cara jawabnya gimana, tips suksesnya jawab ini seperti apa dan seterusnya. Nanti teman-teman malah pusing sendiri. Jadi lebih baik fokus, kelola ke mentalnya teman-teman, siap untuk menghadapi itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ini ya, ini tahapan sebelum psikotes. Jadi yang pertama tadi kelola mental, yang kedua adalah istirahat yang cukup. Pastikan stamina teman-teman itu fit.
Karena apa? Bayangin kalau teman-teman harus psikotes atau menjalani assessment tuh 4 jam, atau 3 jam, atau 2 jam, atau setengah hari gitu. Kalau teman-teman itu staminanya nggak cukup, tidurnya kurang, jadi konsentrasinya teman-teman juga berkurang. Gitu. Jadi teman-teman nanti tidak menjadi best version of you gitu ya, tidak mengeluarkan semua kemampuannya teman-teman karena kesehatan, karena alasan teman-teman kurang istirahat, mungkin nanti jadi pusing, nanti kurang fokus dan seterusnya. Jadi stamina teman-teman harus fit gitu, pastikan istirahat yang cukup sebelumnya gitu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman kalau misalkan gitu ya, oke, gue kok ada sih buku-buku di toko-toko buku dan seterusnya yang apalah gitu ya, ngasih tips ini, tips itu, contoh psikotes dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman memang bisa dapetin itu, tapi saran saya, ya udah, teman-teman kalau mau latihan aja gitu, tapi itu hanya gunakan untuk latihan. Jadi tips ketiga, kalau mau berlatih aja, berlatihlah silahkan dengan sumber yang teman-teman dapetin, karena mungkin sekarang udah banyak ya, tetapi saya sebagai seorang sarjana psikologi sih tidak merekomendasikan gitu. Kalau memang teman-teman pengen latihan ya monggo aja gitu, tapi kan real fakta di lapangan nanti ketika psikotes tidak sama persis dengan yang teman-teman latih itu gitu. Silahkan itu jadiin pegangan teman-teman, tapi mending saran saya jangan pusingin yang ada di sana. Mungkin di sana nulisin begini begitu, harusnya ini dulu, harusnya itu dulu, kalau jawab ini begini dan seterusnya. Mending nggak usah pusingin itu. Ketika teman-teman pusingin itu, nanti teman-teman malah jadi grogi sendiri gitu ya, jadi aduh kalau nanti nggak sesuai dengan yang ditulis di buku itu gimana. Nah, lebih baik ya udah be yourself gitu ya, jadi diri sendiri. Terus yang keempat adalah bawa alat tulis yang teman-teman butuhkan, karena kan kadang-kadang ketika teman-teman mau menjalankan psikotes itu kan dikasih tahu nih alatnya, mungkin ada pensil 2B, ada pulpen lah, ada pensil ini, pensil itu, ada penghapus dan seterusnya. Teman-teman siapkan itu semuanya, jangan sampai teman-teman nanti aduh waktu hari H kurang di alat gue nggak ada dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi mentalnya teman-teman, mempengaruhi kesiapannya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa ketika kita cemas, ketika kita worry yang berlebihan, itu tuh meningkatkan performa kita. Jadi semua yang kita punya kadang-kadang nggak bisa full kita keluarin karena kecemasan yang terlalu berlebihan. Dan ini aku udah lakuin riset bahwa ternyata kecemasan yang berlebihan itu bisa membuat kita tidak all out gitu ya, karena memang ada hal-hal yang kita akhirnya tidak bisa keluarin karena kecemasan kita itu udah terlalu numpuk dan udah terlalu udah terlalu tinggi, sehingga kita nggak bisa berpikir dengan jernih dan dengan logika kita, sehingga akan menurunkan performa atau mungkin kinerja kita selama mengerjakan teman-teman. Jadi biasanya cepat banget mikir ketika mungkin perhitungan dan seterusnya, mungkin karena adanya kecemasan ini jadi menurun gitu ya, kecepatan dan konsentrasinya dan seterusnya. Nah, tadi kan 4 hal yang harus teman-teman lakukan atau teman-teman siapkan sebelum psikotes. Jadi, kelola mentalnya teman-teman, istirahat yang cukup, pastikan staminanya oke, banyak berlatih. Kalau mau berlatih, kalau mau melihat silakan, tetapi jangan pusingin itu, jangan jadiin itu as a referensi yang teman-teman agung-agungkan gitu. Gua tidak saranin untuk teman-teman percaya pada itu gitu. Kadang-kadang karena apa? Yang bikin buku itu belum tentu psikolog gitu. Kalau psikolog pasti nggak akan bikin buku-buku begituan gitu kan, karena mereka pengen lihat keaslian diri kita gitu. Kadang-kadang itu kan hanya share pengalaman orang-orang ya gitu ya, terkait dengan apa yang dia pahami. Belum tentu itu benar juga teman-teman. Lebih baik jadi diri sendiri, sehingga semua yang teman-teman lakukan itu adalah real of you gitu ya. Terus semua perlengkapan teman-teman siapkan. Nah, kalau perlu yang kelima, teman-teman harus tahu di mana lokasinya. Kalau memang offline, di mana lokasinya. Kalau online, teman-teman harus coba. Oke, pakai Zoom kah? Ada website yang harus dituju lah. Coba korek-korek dulu, atau lihat-lihat dulu, simulasiin dulu supaya teman-teman nanti nggak kaget. Karena apa? Ketika online lebih challenging lagi gitu ya. Ketika misalkan nanti teman-teman nggak siap nih, tiba-tiba nggak bisa diakses, tiba-tiba sinyalnya bermasalah dan seterusnya, jadi semuanya berantakan. Jadi pertama, kita harus fight, kita harus siap secara mental, secara fisik, secara perlengkapan supaya kita bisa menjalankan psikotes nanti dengan lancar. Itu ya, itu sebelum teman-teman. Nah, selama psikotes apa aja sih Kak yang harus dilakukan? Tadi yang gue udah mention, jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain, jangan ngikutin semua yang ada di internet, jangan ngikutin semua yang ada di buku.
itu belum tentu benar, dan yang bikin belum tentu psikolog yang menilai, dan belum tentu kebenarannya. Saran saya nggak usah. Jadi dirinya diri teman-teman, genuine of you, jadi real of you, jangan faking good. Ya udah gitu, jujur aja siapa diri kita, karena ketika kita jujur maka akan enak nih gitu, kita akan fit gak sih dengan posisi yang kita ingin lamar. Kalau memang enggak, ya udah gitu, cari yang lain, orang juga pilihan banyak kok gitu, kita berhak memilih gitu. Nah, karena mungkin kan ada tes kepribadian gitu ya, mungkin teman-teman ada tes kepribadian, teman-teman harus memilih salah satu, atau mungkin disuruh untuk membuat prioritas dan seterusnya. Ya udah, jadi diri sendiri gitu, jangan jadi orang lain, jangan mikirin aduh ini yang benar yang gimana, yang lebih baik gimana ya, pilihan yang lebih oke gimana ya. Itu akan berantakan, teman-teman akan kelihatan bukan dirinya teman-teman sebenarnya, dan teman-teman akan kelihatan berbohong. Jadi lebih baik be real of you, karena itu ya itu lo gitu. Nah, mau ada tes kepribadian, mau ada tes intelijensi. Kalau tes intelijensi kan soal logika dan daya berpikir ya. Nah, itu teman-teman harus selesaikan gitu ya. Deret angka misalkan dan seterusnya. Nah, itu harus teman-teman ya udah jadi diri sendiri, kerjakan aja. Itu kalau misalkan ada wawancara, berarti dia pengen lihat kompetensinya teman-teman, ya udah dia jadi diri sendiri. Teman-teman dulu pengalaman sebelumnya gimana, kalau misalkan ada pertanyaan A, ada interview ditanya A, B, C, D, ya teman-teman harus siap gitu ya, dengan menceritakan dengan sejujur-jujurnya gitu ya. Kalau tips wawancara dan lain sebagainya aku udah pernah share, silahkan nanti bisa dilihat di scrolling itu gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, jadi diri sendiri, jangan pikirin orang lain, jangan jadi orang lain, jangan pikirin referensi dari mana-mana, dulu di buku ini bilang begitu, buku ini bilang begitu, jangan. Be real of you. Nah, oke. Yang kedua, fokus dan teliti. Fokus dan teliti apa? Karena kan ini akan panjang nih, bisa aja sejam 2 jam gitu ya, teliti gitu ya. Oke, kalau memang ada esean apa yang harus gue isi gitu, dan teman-teman harus ngikutin tuh instruksinya gitu. Fokus, jangan pikirannya ada di ruangan, pikirannya ada di situ gitu ya. Jangan badannya ada di situ tapi pikirannya kemana-mana maksudnya. Jadi fokus gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman dengarkan instruksi. Setiap psikotes itu instruksinya beda-beda. Makanya teman-teman harus fokus gitu. Instruksi ini, tes ini gimana instruksinya, tes berikutnya gimana instruksinya, apa yang berapa lama waktunya dan seterusnya. Teman-teman harus ngikutin gitu, dengerin, fokus supaya teman-teman nggak ketinggalan. Sekali teman-teman oleng, sekali teman-teman miss, nanti teman-teman akan kelagepan dan teman-teman tidak akan bisa maksimal gitu ya. Terus yang keempat, kerjakan semaksimal mungkin yang teman-teman bisa. Kalau misalkan waktunya semenit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, setengah jam, dan seterusnya, ya udah sebisa mungkin teman-teman harus lakukan. Kasih yang terbaik di sana, karena itu pertarungannya teman-teman. Jangan teman-teman sia-siakan, sayang banget kan gitu. Nah, itu 4 hal aja yang aku share selama. Jadi diri sendiri terus be real of you, jangan bohong, jangan cari jawaban yang paling baik gimana, tapi yang paling menggambarkan dirinya teman-teman. Itu penting banget. Fokus teliti, fokus pada instruksinya, dan kerjakan semaksimal mungkin. Nah, itu selama. Nah, setelah psikotes gimana? Gini teman-teman, ketika psikotes sudah selesai, teman-teman kan tadi ya udah menyiapkan, udah memberikan yang terbaik, ya udah teman-teman coba lepaskan itu, nggak usah ingat-ingat lagi, aduh tadi harusnya gue bilang begini, aduh jawaban gue salah nih, aduh gue kurang ini nih, aduh gue tadi nggak maksimal nih. Move on. Jadi kalau bisa, oke, jadiin itu semua pembelajaran. Oke, besok begitu kalau gue psikotes lagi, ya udah. Jadi apa yang tadi sebenarnya gue belum maksimal, gue akan jadiin pegangan gue untuk ke depan. Jadi gak usah ingat-ingat itu lagi, kurangnya gue apa, bagusnya gue apa, kayaknya gue bisa lulus deh, kayaknya gue kurang maksimal di sini deh, kayaknya teman-teman gue kayaknya pada bingung deh, gue yang paling bisa deh. Nah udahlah, itu serahkan kepada ahlinya gitu, serahkan kepada psikolog, serahkan pada asesor semua yang menilai gitu. Teman-teman udah give your best gitu ya, udah try your best, ya udah gitu. Itu teman-teman tinggal berdoa aja. Yang kedua, berdoa bahwa teman-teman semoga ini jalannya teman-teman gitu ya, dan memang profilnya teman-teman itu cocok dengan posisi yang teman-teman apply gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman harus fokus ke rencana berikutnya. Kalau misalkan ada tes lanjutannya atau teman-teman mungkin lagi nunggu proses psikotes di tempat lain, nah fokus pada itu. Jadi udah move on di sana. Nah, teman-teman,
perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman misalkan nggak lolos, bukan berarti teman-teman jelek loh gitu. Bisa jadi yang tadi, ketika teman-teman nggak jadi diri sendiri, makanya profilnya bukan dirinya teman-teman amburadul gitu. Loh, ini orang sebenarnya kayak gimana sih karakternya, di sini bilang begini, di sini bilang begitu, di alat tes ini begini, di alat tes ini begitu. Nah, jadinya berantakan, nggak real of you. Jadi jadi dirinya teman-teman. Ketika teman-teman udah jadi dirinya teman-teman sendiri, jadi kan nanti mereka juga akan menilai nih, apakah teman-teman fit nih dengan role, dengan pekerjaan yang teman-teman apply. Kalaupun memang enggak masalah gitu. Karena apa? Karena mereka cari kandidat terbaik, saingannya karena pasti banyak gitu. Bukan berarti teman-teman jelek, mungkin memang belum fit aja dengan role-nya aja gitu. Jadi gagal mah biasa, nggak cocok mah biasa gitu. Jadi teman-teman fokus kepada yang lain gitu ya. Ketika memang itu cocok dengan teman-teman, pasti teman-teman juga akan lolos ke next step gitu. Karena kan terkadang kita pengen lihat seberapa sih fit teman-teman gitu ya dibandingkan dengan job requirement yang disyaratkan dari posisi tersebut. Jadi makanya saran gue jangan jadi orang lain. Ketika jadi orang lain, udah jawabannya nggak akan sama. Teman-teman akan kelihatan orang yang nggak punya integrity, nggak punya integritas gitu. Karena semuanya beda. Lebih baik be real of you, sehingga mereka juga mudah untuk ini anak cocok banget nih di posisi ini, anak memang cocok nih gitu. Kalaupun enggak, ya udah move on aja gitu kan. Nah, tetapi kalau misalkan soal logika dan seterusnya kan memang itu yang lihat IQ kita atau intelijensi kita gitu. Karena beberapa posisi kadang-kadang mensyaratkan kemampuan untuk problem solving gitu ya. Bagaimana kecepatan berpikir kita, kompleksitas berpikir kita gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, itu ngomongin ke sini. Tetapi kalau karakter dan lain sebagainya, preferensi kita, minat dan lain sebagainya, itu ya dirinya teman-teman gitu. Nah, itu aja yang gue bisa share gitu ya. Hopefully bisa membantu teman-teman sebagai seorang sarjana psikologi dan ilmuwan psikologi gitu ya. Gue pernah belajar, jangan fokus pada hal-hal yang teman-teman pusingkan, fokus pada dirinya teman-teman, karena teman-teman itu unik, teman-teman itu sangat punya potensi, teman-teman punya kekuatan masing-masing. Jadi fokus ke situ aja, jangan mikirin buku A ngomongin apa, buku B ngomongin apa, di internet ini ngomongin apa, sarannya begini dulu, sarannya begitu dulu. Udah gitu, udah kalau bisa take down itu, supaya teman-teman, aduh gue kemarin apa ya ini, kalau ada tes begini jawabannya apa ya, daripada pusingin begitu, fokus pada instruksinya. Suruh ngapain sih sebenarnya alat tes ini, udah kerjain aja sesuai dengan instruksinya gitu, jangan pikirin yang kemarin-kemarin. Itu aja teman-teman, hopefully bisa membantu teman-teman dan sukses selalu saya doakan. Yuk, semoga teman-teman karirnya semakin cerah dan semakin berkah gitu ya. Dan gue doain teman-teman sehat-sehat selalu, apalagi di musim pandemi ini, dan teman-teman bisa berkarya. Thank you, sampai ketemu di topik berikutnya. Bye-bye.